Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dewi Pertiwi, nomor absen 33 dari Prodi D3 Kebidanan Semarang. Dengan video ini, saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita dan sistem kardiovaskular. Selamat menyaksikan. Alat reproduksi wanita. Alat reproduksi wanita terdiri atas genitalia eksterna dan genitalia interna. Genitalia eksterna itu terdiri atas mons veneris, labia majora, labia minora, klitoris, vestibulum, dan himen. Sedangkan genitalia interna itu terdiri atas vagina, uterus, tuba fallopi, ovarium, dan ligamentum. Sekarang kita akan bahas satu persatu dari pengertiannya dan juga fungsinya. Yang pertama yaitu tundung atau mons veneris. Tundung atau mons veneris merupakan bantalan yang terdiri dari jaringan lemak. Yang kedua ada labia majora, memiliki panjang 7,5 cm, mempunyai fungsi sama dengan skrotum pada pria, banyak ditumbuhi rambut pubis, banyak mengandung urat saraf, dan merupakan pelindung vagina. Yang ketiga ada labia minora. Labia minora adalah lapisan kedua setelah labia majora, banyak mengandung pembuluh darah. Dan yang keempat ada klitoris. Klitoris adalah jaringan ikat. Di sini banyak mengandung ujung syaraf yang sensitif terhadap rangsangan. Selanjutnya ada vestibulum atau serambi. Vestibulum ini adalah rongga yang berada di antara labia majora dan memiliki muara. Introitus vagina atau liang senggama. Selanjutnya ada uretra, ada kelenjar Bartolini, dan kelenjar Skene. Kelenjar Skene sendiri adalah yang berfungsi untuk mengeluarkan sekret berupa mukus pada saat koitus sebagai pelumas. Dan selanjutnya ada perineum atau kerampang. Perineum sendiri itu terletak di antara vulva dan anus. Panjangnya kurang lebih sekitar 4 cm. Kemudian ada himen atau selaput darah. Himen atau selaput darah adalah lapisan tipis yang menutupi sebagian besar liang senggama, dan di tengahnya itu berlubang supaya kotoran menstruasi dapat mengalir keluar. Bentuknya terdiri atas 4 tipe. Yang pertama ada tipe cribiformis atau ringkih. Banyak dijumpai di Asia termasuk Indonesia, mempunyai pori-pori seperti saringan kelapa. Semilunaris, Asia Selatan, India, Arab, dan Eropa. Sifatnya elastis. Septalis berasal dari Afrika, Negro, Amerika Latin, Indian. Sifatnya sangat elastis. Dan yang terakhir ada imperforata. Justru tidak mempunyai pori-pori sehingga darah haid tidak pernah keluar dan mengumpul mulai di vagina. Rahim sebagai saluran telur dipecahkan atau dirobek sehingga darah haid keluar. Himen tertutup atau disebut dengan himen occlusivum. Selanjutnya, kita akan membahas tentang organ genitalia interna. Di dalam organ genitalia interna ini ada vagina. Nah, dalam vagina ini, vagina berbentuk seperti tabung dengan dinding di luar dan dilapisi dengan membran epitel, berlipat-lipat atau rugae pada bagian dalam dan menghasilkan lendir untuk menjaga kelembapan dan untuk mempermudah kopulasi. Dalam vagina ini dialiri banyak pembuluh darah dan serabut saraf. Panjang dari vestibulum sampai uterus itu sekitar 7,5 cm. Dan pada bagian dalam itu terdapat otot polos yang berkontraksi ketika terangsang. Vagina sendiri itu mengandung glikogen yang menghasilkan asam susu pada vagina, sehingga pH vagina dipertahankan pada kondisi asam 3,5 sampai 4,5. Yang kedua ada uterus. Disebut juga sebagai rahim.
organ yang tebal dan berotot. Berbentuk buah pir, panjangnya kurang lebih 7,5 cm. Pada nulipara sekitar 5-8 cm, dengan lebar 5 cm, tebal 2,5 cm, dan berat 50 gram. Uterus terdiri dari fundus uteri atau dasar rahim, korpus uteri atau rongga rahim, dan serviks uteri atau ujung serviks yang menuju puncak vagina disebut porsio. Rahim terdiri dari 3 lapis, yaitu 1. Perimetrium. Perimetrium adalah lapisan luar yang tersusun oleh jaringan ikat atau ligamentum yang menguatkan uterus. Yang kedua ada myometrium, lapisan tengah yang mengandung otot-otot untuk kontraksi dinding rahim. Dan yang ketiga ada endometrium atau epitel, kelenjar, jaringan, dan pembuluh darah. Lapisan dalam yang mempunyai arti penting dalam siklus haid, mengalami penebalan saat pada kehamilan yang mengandung nutrisi untuk persiapan perkembangan janin. Fungsi uterus sendiri yaitu untuk mempertahankan ovum yang telah dibuai pada masa perkembangannya. Selanjutnya ada oviduk atau tuba fallopi. Di dalam oviduk terdapat 2 saluran telur kiri dan kanan. Panjangnya kira-kira 12 cm dengan diameter 3-8 mm. Oviduk merupakan saluran penghubung antara ovarium dengan uterus. Dikelilingi otot polos sejajar dan melingkar untuk menimbulkan gerak peristaltik. Gerakan ini berfungsi untuk menggerakkan ovum menuju uterus. Peristiwa pembuahan atau fertilisasi terjadi di tempat ini. Pembagian tuba fallopi tersendiri itu ada 4, yaitu pars infundibulum, merupakan bagian pangkal tuba yang mempunyai umbai atau fimbriae yang berfungsi untuk menangkal sel telur yang telah masuk dari ovarium ke uterus pada peristiwa ovulasi. Yang kedua, ada pars ampularis, tempat terjadinya pertemuan antara ovum dan sperma. Pars isthmus, bagian medial tuba yang sempit seluruhnya. Dan yang keempat, ada pars interstitialis, bagian yang terdapat di dinding uterus. Selanjutnya, ada ovarium. Ovarium ini berjumlah sepasang dan berfungsi sebagai tempat memproduksi ovum dan perkembangan sel telur, menghasilkan hormon kelamin berupa estrogen dan progesteron yang mempengaruhi perkembangan sekunder wanita. Di dalam ovarium ini terdapat jaringan bulbus dan jaringan tubulus yang menghasilkan telur atau ovum. Beratnya sekitar 5-6 gram. Di dalam ovarium juga terdapat bakal telur atau oogonium yang sudah jenuh pada saat bayi wanita dilahirkan. Jumlahnya antara 100.000 sampai 450.000. Selanjutnya saya akan membahas tentang sistem kardiovaskuler. Yang pertama kita akan membahas tentang lokasi jantung. Lokasi jantung itu berada di dalam perikardium di rongga mediastinum dalam rongga torak. Tepat berada di belakang tulang dada atau sternum. Kurang lebih 2/3 bagian terletak di sebelah kiri dari garis tengah. Jantung terletak di dalam rongga mediastinum dari rongga dada atau toraks di antara kedua paru. Selanjutnya ada perikardium. Selaput yang mengitari jantung disebut dengan perikardium, yang terdiri atas 2 lapisan. Yang pertama ada perikardium parietalis, merupakan lapisan luar yang melekat pada tulang dada dan selaput paru. Selanjutnya ada perikardium visceralis, lapisan permukaan dari jantung itu sendiri yang disebut dengan epikardium.
Di antara kedua lapisan tersebut, terdapat sedikit cairan pelumas yang berfungsi untuk mengurangi gesekan yang timbul akibat gerak jantung saat memompa. Cairan tersebut disebut dengan cairan perikardium. Selanjutnya, jantung berfungsi sebagai pemompa ganda agar terjadi aliran dalam pembuluh darah yang disebabkan adanya pergantian antara kontraksi atau sistolik dan relaksasi atau diastolik. Lapisan jantung. Jantung terdiri atas dinding jantung terdiri atas 3 lapisan. Ada lapisan luar yaitu epikardium atau perikardium visceralis. Lapisan tengah ada miokardium dan lapisan dalam ada endokardium. Ruang jantung. Jantung terdiri atas 4 ruang. 2 ruang yang berdinding tipis yang disebut dengan atrium atau serambi. Terdiri atas atrium kanan dan atrium kiri. 2 ruang yang berdinding tebal yang disebut dengan ventricle atau bilik, ada ventricle kanan dan ventricle kiri. Atrium kanan berfungsi sebagai penampungan darah yang rendah O2 dari seluruh tubuh. Darah tersebut mengalir melalui vena cava superior, vena cava inferior, sinus coronarius yang berasal dari jantung sendiri. Kemudian, darah dibombakan ke ventrikel kanan lalu ke paru-paru. Atrium kiri. Atrium kiri berfungsi menerima darah yang kaya O2 dari kedua paru melalui 4 buah vena pulmonalis. Kemudian, darah mengalir ke ventrikel kiri lalu ke seluruh tubuh melalui aorta. Kedua atrium tersebut dipisahkan oleh sekat yang disebut dengan septum atrium. Ventrikel kanan menerima darah dari atrium kanan dan dibombakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Ventrikel kiri menerima darah dari atrium kiri dan dibombakan ke seluruh tubuh melalui aorta. Kedua ventrikel ini dipisahkan oleh sekat yang disebut dengan septum ventricle. Selanjutnya, membahas tentang peredaran darah. Sistem peredaran darah pada manusia dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu peredaran darah paru-paru atau peredaran darah kecil dan peredaran darah sistemik atau peredaran darah besar. Karena kedua sistem peredaran darah ini, sistem peredaran darah pada manusia disebut dengan sistem peredaran darah ganda. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah dari bilik kanan jantung menuju paru-paru dan akhirnya kembali lagi ke jantung pada serambi kiri. Pada peredaran darah kecil inilah darah melakukan pertukaran gas di paru-paru. Darah melepaskan karbon dioksida dan mengambil oksigen dari alveoli paru-paru. Oleh karena itu, darah yang berasal dari paru-paru ini banyak mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung zat sisa metabolisme dan karbon dioksida kembali ke serambi kanan jantung melalui pembuluh darah balik. Peredaran darah besar ini mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Peredaran darah manusia selalu melalui pembuluh darah. Oleh karena itu, peredaran darah manusia disebut peredaran darah tertutup. Katup-katup jantung. Ada katup atrioventrikuler. Letaknya di antara atrium dan ventricle. Katup yang terletak di antara atrium kanan dan ventricle kanan terdiri dari 3 katup disebut katup trikuspid. Katup yang terletak di antara atrium kiri dan ventricle kiri terdiri dari 2 katup disebut katup mitral. Katup ini
berfungsi memungkinkan darah yang mengalir dari masing-masing atrium ke ventricle pada masa diastol ventricle dan mencegah aliran balik saat sistol ventricle atau kontraksi. Diastolik sama dengan pengisian, sedangkan regurgitasi sama dengan aliran balik dan insufisiensi adalah aliran yang gagal. Selanjutnya ada katup semilunar. Katup pulmonal terletak pada arteri pulmonalis, memisahkan pembuluh pulmonal dari ventrikel kanan. Katup aorta terletak antara ventrikel kiri dan aorta. Adanya katup semilunar memungkinkan darah mengalir dari masing-masing ventrikel ke arteri pulmonalis atau aorta selama sistol ventrikel dan mencegah aliran balik waktu diastol ventrikel. Katup atrioventrikel, satu terdiri atas trikupit dan dua bikupit atau mitral. Katup semilunar ventrikel, 1 pulmonalis, 2 aorta. 3 periode kerja jantung. 1. Ada periode kontraksi atau periode sistol. Suatu keadaan ketika jantung bagian ventrikel menguncup, katup bikus dan tricuspidalis tertutup. Katup aorta dan katup arteri pulmonalis terbuka. Akibatnya, darah dari ventrikel dekstra mengalir ke arteri pulmonalis ke paru-paru kiri dan kanan. Dan darah dari ventrikel sinistra mengalir ke aorta lalu ke seluruh tubuh. Yang kedua, ada periode dilatasi atau periode diastol. Suatu keadaan ketika jantung mengembang, katup bikus dan tricuspidalis terbuka. Darah dari atrium sinistra masuk ke ventrikel sinistra serta darah dari atrium dekstra mengalir ke ventrikel dekstra. Selanjutnya, darah yang ada di paru-paru kiri dan kanan mengalir ke atrium sinistra melalui vena pulmonalis dan darah dari seluruh tubuh masuk ke atrium dekstra melalui vena cava. Yang ketiga, ada periode istirahat. Waktu antara periode kontraksi dan dilatasi ketika jantung berhenti 1/10 detik. Pada waktu beristirahat, jantung menguncup sebanyak 70-80 kali per menit. Pada tiap kontraksi jantung akan memindahkan darah ke aorta sebanyak 60-70 cc. Siklus jantung. Siklus jantung adalah kejadian yang terjadi di dalam jantung selama peredaran darah. Gerakan jantung terdiri dari dua, yaitu kontriksi atau sistol dan dilatasi atau diastol. Konstriksi kedua atrium serentak dan pendek disebut sistol atrial dan diastol atrial. Lama kontriksi ventrikel 0,3 detik dan dilatasi ventrikel 0,5 detik. Kontriksi ventrikel lebih lama dan lebih kuat. Bunyi jantung. Selama gerakan, jantung terdengar dua macam suara yang disebabkan oleh katup-katup yang menutup. Bunyi pertama ketika menutupnya katup atrioventrikel, bunyi yang panjang. Bunyi kedua ketika menutupnya katup semilunar, bunyi yang pendek dan tajam. Kelainan katup disebut bunyi bising atau murmur. Sifat otot jantung. Di dalam otot jantung terdapat jaringan khusus yang menghantarkan aliran listrik. Jaringan tersebut mempunyai sifat-sifat khusus, di antaranya ada otomatisasi, yaitu menimbulkan impuls atau rangsang secara spontan. Yang kedua, ada irama atau ritmis, pembentukan rangsang yang teratur. Yang ketiga, ada daya konduksi, merupakan kemampuan untuk menghantarkan. Dan yang keempat, ada daya rangsang, kemampuan bereaksi terhadap rangsang.